Hai, Halo, hey, lagi di mana nih Ririn sama Ibnu? kita lagi di Bali, Lagi honeymoon. pacaran. Oh, izinkan aku membuka perjumpaan ini dengan mengucapkan congratulations for your marriage untuk Ririn dan juga Ibnu. Selamat ya. Terima, thank you so much, Dev. Thank you, Dek. Sama-sama. Aku pengen tahu dong, gimana rasanya mempersiapkan pernikahan di masa pandemi, Ririn sama Ibnu? Cukup sulit dan sebenarnya juga awalnya kita berdua itu nggak terlalu besar juga bahwa kita belum punya pengalaman masa lalu. Jadi kita membuat satu lah, satu kita. Kita itu memang awalnya, tapi itu pun juga aturan-aturan yang kita jalankan gitu, ada protokol kesehatan yang kita bikin, terus ada kata orang tua yang kita bikin, terus juga ada apa lagi ya? Eh, Pokoknya kita harus menjalankan semua protokol yang Ya, memang sudah ditetapkan sama pemerintah gitu. Kalau memang mau bikin acara ada batasan-batasan tamu gitu. Hmm. Sebelum acara pun kita kirimin semuanya alat untuk antigen, semua teman-teman yang datang dan keluarga harus benar-benar sehat gitu. dan Hmm. juga makanan juga sistem makanannya juga ada aturan baru juga deh, ketika kita tidak boleh prasmanan gitu udah nggak bisa, jadi emang satu-satu. Iya betul, makanannya harus di-serve ke meja dalam keadaan tertutup gitu ya. Iya, Oh, iya, iya. Tuh, semua lagi ngegodain, Cing, lagi pacaran di Bali katanya. Iya nih, kita kasih waktu lah ya, Ririn sama Ibnu untuk menikmati masa pacarannya. Kita ganggu cuma 30 sampai 40 menit doang. Habis itu mereka boleh balik pacaran lagi ya. Eh, adalah pertama kalinya kita berdua itu road trip dari Jakarta bawa mobil ke Bali dan kita saling mengenal selama 19 jam di jalan. Ini salah oh, satu saling mengenal. oh my God. Seru banget sih. Ak- Aku tuh kan memang agak kuper ya, Ririn sama Ibnu ya. Aku tuh nggak pernah tahu kalau kalian pacaran. Boleh nggak sih di sini diceritain gimana sih prosesnya kalian deket sampai akhirnya memutuskan untuk menikah? Oh, oke. Okay. Pertama, pokoknya dari awal nih, memang sebenarnya 18 tahun yang lalu kita sudah pernah kenal dan kita pernah punya proyek iklan bareng. And then setelah 18 tahun, tiba-tiba aku mengirim sesuatu buat adikku karena dia syuting sama Ricky pada saat itu, dagangan aku dan ternyata dimasukin lah ke Instastory sama dia. Padahal sebelumnya kita belum pernah ngobrol, jadi akal-akalan deh. Sosial media ternyata bisa menyatukan kita dan juga ada kesamaan. Kita memang support sebenarnya sama siapapun, sama teman-teman harapan juga kita bantu sebenarnya tulus untuk makanan, tapi ternyata Kamu kayaknya akal-akalan kan sebenarnya. tidak sih. Sorry, awalnya seperti itu doang. Akhirnya kita chat gitu. Udah dimasukin Instastory kita gini-gini. Awalnya sesimpel itu sampai akhirnya kita ngobrol tiap hari dan setelah sebulan baru kita ketemu. 1 bulan ketemu, 3 bulan aku dilamar. Habis 3 bulan dilamar, langsung kita menikah. Oh my God, termasuk boleh dibilang kilat dong ya prosesnya ya. 6 bulan dari kenal, dari ngobrol sampai 6 bulan. Oh my God, aku mau tanya sama Ibnu kalau gitu, apa yang membuat, karena kan biasanya pasti motor penggeraknya dari laki-laki dong, apa yang membuat lo untuk memutuskan secepat itu? Gini ya, ketika awal kenal kita
kita udah punya kesamaan tuh lumayan banyak. Saat itu masih lumayan banyak. Frekuensi-frekuensi yang sefrekuensi itu juga banyak banget. Mulai dari selera makanan, terus sampai kita ada kayak awalnya ngomongin bisnis kita masing-masing, terus ternyata kita punya juga untuk niatan buka bisnis. Kalau kita buka ini kayaknya lucu deh. Terus udah gitu juga konsep hidupnya nih sebenarnya ya, Ririn dan gue itu sebenarnya udah males yang sama namanya pernikahan. Nggak tahu kenapa. Sebelum mengenal, saling kenal. Tapi pas saling kenal kita cocok, ngerasa kayaknya kita saling ketergantungan, saling butuh. Kalau nggak dikabarin kayak ngerasa ada sesuatu yang hilang. Nah kayaknya kita kenapa kita nggak setiap hari ketemu aja ya? Atau mungkin kita nikah aja, mau nggak? Kita sama-sama gede nih, kita sama-sama gede. Terus udah gitu juga. Bukan gede, kita sudah berumur. Ya kita sudah dewasa ya. Nah, terus udah gitu dari sisi keluarga dengan keluarganya masuknya tuh sebut banget. Jadi hampir ada halangan, go ahead. Harus itu. Oke. Tadi kan Ibnu bilang kalau sebelum kalian menemukan satu sama lain, dua-duanya sebetulnya sudah agak males gitu dengan status pernikahan. Kalau boleh tahu kenapa? Boleh diceritain di sini nggak, Ibnu sama Ririn? Kita pengen dengar ceritanya. Kalau Ririn kan memang background-nya satu udah pernah menikah gitu. Yang pertama dan gagal, yang kedua menikah dan akhirnya aku ditinggal sama almarhum papanya Katrin atau suami aku. Jadi punya background yang kayak kurang baik, tapi bukan sekali semua yang sudah diberikan sama Tuhan ya takdir kita gitu. Segala sesuatunya tadi. Kalau seandainya aku berpikir, kalau aku bisa dan kenapa aku harus berdua gitu. Kayaknya memulai hubungan baru lagi, perkenalan gitu kayaknya aduh gak kepikiran sama aku untuk ke arah situ gitu. Kemarin-kemarin memang aku berpikir kayaknya aku gak akan nikah lagi. Aku memang harus happy sendiri dan sama anak-anak udah cukup. Kalau aku lebih ke situ sih. Nah kalau dulu gue itu justru lebih yang ya benar apa kata Ririn, kalau kita udah bisa menikmati bahagia dan belum tentu sanggup ya untuk kebahagiaan orang lain, mending kita nikmati dulu aja gitu. Jadi siapapun nanti, cuma memang ada suatu saat kalau ada cewek dan aku berubah pandangan bukan ya udah kenapa enggak. Oke. Dan Tuhan mempertemukan kalian berdua. Iya. Yap. Exactly. Yes. Aku sih cukup tahu, aku cukup salut sebetulnya dengan pengalaman hidupnya Ririn. Luar biasa sekali. Menurut aku kamu tuh termasuk salah satu perempuan yang hebat banget, Rin. Tapi aku pengen Ririn membahas di sini sedikit dari pengalaman hidup kamu yang begitu kaya, Rin. Apa yang paling kamu rasakan berubah dari diri kamu saat ini? Sekarang itu aku lebih bisa mengekspresikan apa yang aku rasakan. Kalau dulu tuh segala sesuatu tuh orang selalu melihat paradigma seorang selalu kalau sekarang lebih menghargai aku saja. Mau lo harus bikin berubah orang lain. Kemarin-kemarin itu aku anggap semuanya itu sesuatu yang berharga banget karena nggak semua orang bisa ngelihat yang seperti aku jalani. Akhirnya aku bisa mengatasi semuanya perlahan-lahan. Sekarang aku jauh lebih Yes. Hebat ya, karena kamu berhasil membuat pengalaman hidup yang terjadi itu menjadi pembangunan karakter. Itu aku pikir layak ditiru oleh banyak perempuan nih gitu ya. Aduh, semua pada komentar suara terus kata, aduh maaf ya teman-teman ya, suara siapa nih putus-putus nih? Apa stabil? Oh, putus-putus katanya. Oh ya, udah kita coba ya. Obrolannya kita teruskan ya. Semoga semakin membaik suaranya ya. Oke, yes, oke.
Tapi Rin, kalau boleh tahu secara jujur ya, apakah apa yang sudah terjadi itu membuat kamu jadi lebih berhati-hati melangkah ke jenjang pernikahan dalam hubungan kamu ini? Oh iya, sangat gitu. Hmm. Kemarin-kemarin maksudnya sempat aja coba, tapi karena banyak banyak banget yang aku pikir memang harus banget. Satu, nggak mau gagal lagi. Kedua, eh, banyak banget karena nggak semua orang bisa menerima keadaan. Mungkin pasangan bisa menerima, tapi belum tentu keluarga banget. Oke. Apa yang membuat Ririn yakin kalau Ibnu adalah jawaban doa Ririn untuk dari Tuhan? Dia ngelirik loh. Eh, jadi jadi gini, Ibnu adalah orang pertama yang mengajak aku, mengimamkan aku sholat. Jadi kita bersama tuh dia orang pertama dan waktu itu doang mau sholat, oh aku juga mau sholat. Itu satu menurut aku luar biasa banget. Aku belum pernah seperti itu. Banyak hal yang kita ngobrolin apapun, pekerjaan, bercandaan, sampai hal-hal kita ketawa pun kita ketawa bareng gitu. Wow, aku rasa dia ini orang yang bisa bikin aku dengan semua cerita dan kekurangan aku gitu. Nggak masalah, Nggak masalah kata Ibnu. Yang aku juga yang menarik juga adalah ketika Ririn memperkenalkan Ibnu ke keluarga, karena kan itu juga pasti bebannya berbeda tuh ya. Kayak apa tuh prosesnya? Ya itu dia, awalnya memang pertama kan gini, kalau kita kan uh, kita background ya cukup apa ya, terus ya, kalau Pak orang kita sama keluarga juga, kita harus kenal juga proses untuk kenal sama anak, sama orang tuanya, sama adik, memang harus dijalanin, nggak bisa yang udah nanti aja udah deh cok aja deh udah deh, enggak. Jadi emang harus kenal, dan alhamdulillah anaknya menyenangkan banget. Katanya welcome banget sama gue, terus juga welcome juga, kita pernah makan bareng, kita pernah main Zenga bareng, terus juga sama ibunya almarhumah Nena, sampai datengin ke Palu karena waktu pas ngelamar Ririn pengennya tuh orang-orang terdekat dulu harus tahu, jangan sampai orang-orang terdekat taunya dari media, jadi harus disamperin ke Palu. Waktu itu memang almarhumah lagi ada di Palu dan kita samperin ke sana gitu. Oke, yes, yes, yes. Kalau Ririn sendiri ketika pertama kali memperkenalkan Ibnu, apakah ada gugup dan nervous yang berlebih, Rin? oh iya, yang paling aku takutkan adalah yang paling penting kan anak yang nomor satu, karena memang dia udah cukup besar. Jadi dia paling nggak bisa mengerti. Tapi memang hubungan aku sama Jasmine itu kan seperti teman. Jadi segala sesuatu aku ajak ngobrol kayak temen aja gitu, kayak curhat gitu. Jujur sih deg-degan karena dia emang agak-agak picky dan malah dia yang cukup mengatur hidup mamahnya sebenarnya gitu loh. Jadi kayaknya kalau seandainya deket sama cowok lagi, dia harus tahu dulu kalau dia approve baru bisa. Tapi alhamdulillah waktu pertama kali aku ajak Ibnu ketemu, walaupun memang masih kaku banget awal-awalnya, sampai akhirnya aku ajak makan bareng, ternyata mereka cocok ngobrolnya. Kalau itu udah aman, mama udah oke, alhamdulillah sih bisa kayaknya nih deket nih aku. Pikirnya gitu. Oke. Waktu pertama kali cerita ke anak-anak kalau kalian akan menikah, apa komentarnya? Kalau Jasmine, satu kata dia selalu bilang, kalau mama happy, lakuin. Oh. Karena dia nggak mau lagi, dia nggak mau mama sendiri, mungkin ada, karena dia sadar banget dia sudah besar, dia harus
sekolah nantinya, mamahnya harus sendiri lagi gitu. Jadi kayak memang dia sadar kalau mama perlu teman buat ngobrol, buat apa, ada yang jagain mama gitu. Jadi dia bilang, pokoknya satu, mama harus happy. Kalau mama happy, lakukan apa yang bikin mama happy. Oh my God, hebat banget sih anakmu. Ya, Pemikirannya Jasmine. hebat banget deh. Makanya aku tuh terenyuh banget lihat postingan Instagram kamu. Akhirnya kamu bisa mengenal sosok yang bisa dipanggil papa. Oh. Kak Lea, karena memang waktu dia ditinggal papanya masih 6 bulan, Dev. Dia belum pernah kenal sama sosok papahnya. Untuk menyebut nama papa aja dia belum. Jadi Ibnu adalah orang pertama yang dia panggil papa. Padahal waktu itu kita belum nikah. Dan Kak Lea tuh sempat kayak gini, uncle mau nggak jadi papa Yaya? Gitu. Oh. Jadi aku langsung, aku terenyuh sih, maksud aku. Dan Ibnu senang banget gitu, kayak menerima itu dengan senang gitu, kelihatan banget. Ya mau. Terus kapan kalian mau menikah? Memang kita udah punya rencana mau menikah di bulan Januari itu. Jadi ya itu juga salah satu alasan membuat aku yakin gitu kalau Ibnu adalah orang yang tepat. Amin. Oh, karena Ibnu dapat mengambil hati anak-anak. Oh, jago banget nih, jago banget. Itu kuncinya, bener kan? Jadi kayak anak itu harus jadi hal yang utama untuk bisa kita kita deketin. Dalam artian tuh bukan cari muka ya, tapi kita mengenal karakter aja. Ini anaknya maunya seperti apa, sukanya seperti apa, yang nggak disuka apa. Jadi kita bisa masuk. Untungnya gue tuh orangnya memang fleksibel. Kalau mau kemana, yuk coba ngikutin. Mau untuk mengikuti gitu loh. Dan karena memang kan gue belum punya anak laki, cewek, perempuan. Nah kebetulan Ririn anaknya perempuan semua, jadi senang banget gitu loh. Banyak yang bisa dimanjain ya di rumah ya. Iya. Ratunya ada 3. Ya kan? Banyak yang bilang kan katanya ya, begitu sudah menikah, kan biasanya kalau pacaran ya ketemu terus abis itu pulang. Begitu menikah kan 24 jam bareng-bareng. Nah kalian nih sedang bulan madu, lagi pacaran, setelah menikah, ada nggak kebiasaan kecil-kecil dari satu sama lain yang oh my God, gue selama ini nggak pernah tahu ternyata dia begini ya gitu. Baik Ririn maupun Ibnu. Oke, ini maaf. Ini ada salah satu kebiasaan Ibnu yang jujur bikin aku kaget. Dia bisa buang angin di mana aja. Sorry teman-teman, sorry ya. Aku menjadikan dia lebih jadi dirinya sendiri gitu. Makanya yang aku bilang, karena kan waktu 6 bulan itu bukan waktu yang lama, baru banget. Jadi saling mengenal lagi. Dalam waktu 19 jam di dalam mobil. Iya. Wah, kenyang. Jadi memang karena jujur kan gini, Dev, gue kan suka adventure, suka berpetualang. Cuma memang kalau road trip, naik mobil, itu belum untuk sejauh ini, baru sama Ririn. Kalau biasanya kan main motor. Nah, sekarang kayak ajakin, sayang kalau kita road trip mau nggak gitu loh, habis nikah. Ayo boleh. Dan dia juga excited, jadi kita jalanin. Dan ini adalah salah satu proses kita bisa saling kenal lagi, yang tadi Ririn bilang. Karena dalam satu ruangan, kita 19 jam, ya mau ngapain aja bebas. Mungkin mau tidur, atau mau makan, mau apa aja bebas gitu loh. Jadi 19 bukan waktu yang sebentar dalam road trip. Ya, itu kan tadi Ririn mengenai Ibnu. Kalau Ibnu mengenai Ririn, ada nggak? Ririn tuh detail banget. Belum pernah ketemu orang sedetail ini. Semua pas kita mau jalan, kalau biasanya gue orangnya cuek, jadi kalau mau adventure ya udah nanti obat-obatan atau vitamin, atau mungkin istilahnya mungkin pasta gigi aja, ya nanti kan banyak ada minimarket yang kita bisa mampir gitu loh. Jadi nggak usah bawa terlalu lengkap. Kalau Ririn nggak bisa, itu harus ada semuanya, sampai vitamin A, vitamin B ada semua, disiapin semuanya already. Terus dia belajar rapi, tahu nggak, Dev?
Aduh, perfect banget. Aku harus bilang, pokoknya baju tidur, baju kotor harus dipisah dulu. Kemarin dia jadiin satu baju kotor, Iya. baju bersih. Aku bingung, ya Allah kenapa kayak gini ya. Dan yang paling ini adalah yang baru kejadian, Ririn itu naruh perlengkapan make up dan juga sabun atau lotionnya itu dialasin sama handuk bersih. Nah, gue tuh jujur gue minder gitu. Ih gila, ini rapi banget ya. Kok gue cuek banget? Coba aja nyobain gitu loh. Set gelar juga handuk, terus naruh cuma kan paling cuma parfum sama deodoran. Tek naruh, terus pamer langsung sama dia. Sayang, lihat dong. Dia langsung, wow gitu. Amazed. Hari pertama baju kotor sama baju bersih bersatu, ya ampun. Kelamaan menjomblo katanya Ibnu tuh. Jadi Iya, begitu kelamaan. kata komentarnya. Astaga. Kayaknya yang nonton tuh lebih mengenal sosok Ibnu nih daripada aku. Astaga. Terlalu curhat. Tuh. Yes. Aku lihat kan juga kalian memutuskan untuk bisnis bareng ya. Iya. Oh my Iya. God. Kalian tuh benar-benar serba instan ya. Dekat, menikah, bisnis bareng. Iya. Semuanya itu berdasarkan dari hati yang maksudnya kayak kepercayaan gitu loh. Kalau kita udah percaya, apapun kita bisa lakukan gitu loh. Nah, apalagi ini kan bisnis bukan hal yang apa ya, ada kepercayaan lebih tingkat tinggi gitu loh. Dan sekarang udah jadi makin percaya lagi, apapun insya Allah apapun yang terjadi ya kita harus sama-sama kita hadapin gitu loh. Karena kita memulai ini dari nol berdua. Dari nol semuanya, betul. Tapi kalau Ririn sebenarnya lebih punya pengalaman di bidang kuliner gitu. Kalau gue ini baru gitu. Tapi ya kita saling belajar, saling ngisi. Apalagi di era pandemi seperti ini kan segala usaha tuh permasalahannya luar biasa. Kadang-kadang peraturan pemerintah berubah, tiba-tiba diberlakukan lagi PSBB, karyawan nanti gimana, jam operasional juga berubah. Wah, itu banyak yang harus kita udah sama-sama. Ya. Oke. Aku juga pengen tanya ke Ririn karena memang betul seperti kata Ibnu, Ririn sebagai entrepreneur sudah mulai duluan ya Rin ya. Betul. Kamu punya kopi, kamu punya florist. Dari pengalaman Ririn, gimana sih Rin membesarkan bisnis ini di era yang cukup menantang ini? Wah, luar biasa sih. Tapi untuk ngelewatin 2020 itu aja tuh udah alhamdulillah banget. Karena kan banyak banget nih, maksudnya ada karyawan yang hidup bareng-bareng sama kita. Tanggung jawab memang lebih besar gitu, karena banyak banget yang mesti dipikirin. Terus agak tega juga, memang harus kayak beberapa karyawan harus dirumahkan, tapi ini untuk demi kepentingan atau berjalannya perusahaan kita bareng-bareng gitu loh. Ya memang agak tertati-tati, tapi alhamdulillah sekarang mulai pelan-pelan membaik gitu. Selagi semuanya segala sesuatu itu bisa diobrolin, terus itu sama satu lagi promo di sosial media itu sangat penting banget. Jadi apapun kita bikinlah kolaborasi apa segala macam yang memang kira-kira pangsa pasarnya membutuhkan, yang segala sesuatu mempermudah cara pesannya dari rumah gitu-gitu. Jadi semuanya by online. Memang keadaannya tidak sebagus kemarin tahun lalu, tapi paling nggak pelan-pelan mulai membaik gitu. Oke. Pertama kali semenjak menikah, pertama kali mulai agak berantem kecil gitu, udah belum? Atau masih manis-manis aja nih sampai hari ini? Enggak, udah ada percikan-percikan. Wow. Percikan. Udah ada. Gimana? Pokoknya gini, perjanjiannya kita sebelum tidur kita harus selesaiin masalah yang memang ada gitu loh. Okay. Ya, jadi kita bicarain di kamar, duduk permasalahannya apa, terus juga solusinya apa, kesimpulannya apa, terus habis itu kita ijab kabul untuk dan ya selesai ya, oke selesai baru kita tidur. Jadi biar sama-sama enak. Itu udah ada juga masalah-masalah. Cuma memang untuk yang masalah berat banget, alhamdulillah belum ada, semuanya masih bisa kita handle dan semoga kedepannya pun masalah-masalah berat tuh nggak ada karena kita pengen semuanya itu kita sikapi dengan sesuatu yang seru aja, menyenangkan. Kita
gini, setiap orang punya masa lalu masing-masing gitu loh. Dan itu tetap adalah diri kita juga. Yang karena kita nggak pernah bisa melepaskan dari masa lalu kita. Dan saat ini yang kita harus lakukan adalah kita menerima masa lalu kita dan kita mencoba untuk melangkah yang lebih baik lagi ke masa depan gitu. Dan kita sepakat akan hal itu. Jadi ya udah, kita sekarang lihatnya ke depan nih, bukan ke belakang. Ke belakang itu ya udahlah, kita lupain. Yuk, istilahnya kayak bola nih, skornya 0-0 lagi nih. Betul. Kayak Pertamina ya Bang ya. Kita mulai dari 0 ya. Aku setuju apa kata Ibnu. Setiap orang pasti punya masa lalu. Ya udah, masa lalu ya adanya di belakang, nggak usah terlalu diungkit-ungkit. Let's just focus on what's ahead. Yes, agree. Kalian berencana berapa lama sih di Bali? 3 hari lagi mungkin ya. Oh, oke deh kalau gitu, 3 hari lagi ya. Nggak di kamar aja kan kemarin-kemarin? Sempet jalan-jalan dong. Aku lihat soalnya fotonya di Instagram, di tempat tidur sama di kamar mandi doang nih. Wow! Kita mengeksplor tempat-tempat yang kita pergiin, Dev. Yes. I hope you guys had a great time di Bali. Stay safe, ya. Bahagia selalu. Semoga cintanya menular kepada teman-teman yang menyaksikan. Sehat-sehat ya. Nanti kalau sudah di Jakarta, jangan kapok kalau direpotin sama bazar lagi ya. Oh, thank you. Dev juga ya. Pokoknya stay safe, stay healthy, stay happy. Sama-sama. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu. Udah sana pacaran lagi ya.